Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat. Tambahkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian 2 sendok makan coklat bubuk. Ini saya ayak seperti ini supaya tidak menggumpal dan tidak ada gerindilan. Karena coklat bubuk ini bergerindil seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 250 gram gula pasir. Kalau misalnya mau lebih manis boleh ditambah. Lanjut, ini diaduk seperti ini supaya tercampur merata, supaya nanti saat diberi cairan tidak bergumpal. Pastikan juga pancinya ini dalam kondisi kering ya teman-teman. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 2 liter air atau 2000 ml. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Kemudian airnya saya masukkan semuanya. Jadi panci ini pas banget ya teman-teman. Tambahkan 4 saset kental manis. Kemudian ini diaduk hingga larut. Untuk kental manisnya, kalau misalnya mau pakai lebih banyak lagi juga lebih enak ya teman-teman. Kemudian untuk gulanya tinggal disesuaikan lagi. Dan terakhir tambahkan 100 gram coklat batang. Ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut diaduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Ini akan aku diamkan beberapa saat. Nanti setelah beberapa saat, buih yang mengambang ini, yang putih-putih, ini nanti akan mengental teman-teman. Kemudian nanti akan aku ambil ya. Karena buih-buih ini menyebabkan puding jadi kurang cantik. Untuk buihnya ini sudah mengambang ya teman-teman. Kemudian ini aku ambil seperti ini. Untuk cup pudingnya saya menggunakan cup puding berukuran 50 ml seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita tuangkan untuk puding coklatnya. Ini saya tuang pas di garis yang paling bawah ini ya teman-teman. Karena ini akan menyisakan untuk flanya di garis yang paling atas. Puding coklatnya semuanya sudah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Dan ini jadinya benar-benar banyak banget ya teman-teman. Dan sambil menunggu pudingnya set, sekarang kita akan buat fla vanilanya. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 2 saset kental manis, secukupnya pasta vanila, dan 500 ml air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya, karena saya tidak pakai kuning telur, jadi supaya warnanya lebih bagus, saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Kemudian aduk-aduk. Jadi warnanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mengental dan mendidih. Ini sudah mau mendidih ya teman-teman, terus udah mulai agak mengental gitu, tapi menurutku ini masih terlalu encer karena ini nggak pakai UHT full cream.
Jadi aku tambahkan lagi setengah sendok makan tepung maizena yang aku larutkan dengan sedikit air, kemudian diaduk-aduk kembali. Untuk flanya ini kekentalannya sesuai selera aja ya. Kalau misalnya menurut teman-teman tadi 1 sendok makan tepung maizena sudah cukup dan agak encer gitu, tidak masalah. Tapi kalau misalnya mau yang lebih kental lagi, bisa ditambahkan lagi seperti yang ada di video. Nah, ini udah agak berat ya teman-teman. Jadi menurutku ini sih sebetulnya pas 1,5 sendok makan. Tapi kalau misalnya pakai UHT full cream, biasanya itu 1 sendok makan itu sudah sangat pas sekali. Kalau sudah mengental dan meletup-meletup seperti ini, matikan api, kemudian lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Dan ini flanya sudah siap untuk digunakan. Untuk pudingnya ini sudah setengah set ya teman-teman, tapi udah nggak jebol lagi kalau misalnya dikasih fla. Jadi mau langsung aku kasih fla ya. Nah, untuk flanya ini sampai ke garis yang atas seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Dirapikan seperti ini ya, supaya tampilannya lebih cakep. Tuh teman-teman. Dan flanya itu teman-teman pas banget ternyata, alhamdulillah. Walaupun mungkin ada yang kebanyakan atau ada yang terlalu sedikit seperti itu. Ini udah pas banget ya teman-teman. Dan semua pudingnya sudah diberi fla. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain tanpa rasa tanpa warna. Ini pakai kemasan besar 15 gram. Selanjutnya, tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Dua sendok makan tepung maizena. Dan sejumput garam. Selanjutnya ini diaduk-aduk hingga tercampur supaya saat diberi cairan tidak menggumpal. Untuk takaran gulanya nanti akan menyesuaikan lagi ya teman-teman pada tahap berikutnya, karena masih akan ada bahan-bahan lain yang dicampur. Ini sudah tercampur. Selanjutnya tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Kemudian 1000 ml susu. Ini aku pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya teman-teman mau pakai 500 ml juga boleh. Kemudian airnya berarti 1500 ml. Atau bisa juga diganti menggunakan susu bubuk ya teman-teman. Kalau mau lebih ekonomis lagi, pakai kental manis saja. Ini saya masukkan semuanya. Jadi total cairannya ini ada 2 liter atau 2000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada gumpalan di bagian bawahnya dan juga di bagian pinggir-pinggirnya. Dan selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Dan teman-teman ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya, harus terus diaduk-aduk seperti ini supaya susunya tidak pecah. Sama seperti kita memasak santan, itu juga tidak boleh ditinggal-tinggal, harus terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Karena kalau misalnya pecah nanti rasanya akan berbeda.
Dan kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian sama rata. Dan di sini saya sudah siapkan 5 mangkok, jadi ini akan saya bagi menjadi 5 mangkok ya teman-teman. Ini masing-masing saya beri 400 ml. Dan ini ada sisa 100 ml, jadi ini saya bagi sedikit-sedikit ya teman-teman. Kemudian masing-masing mangkok ini akan saya beri perasa. Ini pakai pop ice rasa taro, kemudian pop ice rasa strawberry, rasa durian, rasa melon, dan terakhir karena pop ice nya nggak ada, jadi saya pakai nutrisari. Ini diaduk hingga tercampur merata. Untuk manisnya menurut aku ini sudah pas, karena aku memang kurang suka dengan puding yang terlalu manis. Tapi kalau misalnya teman-teman masih kurang manis, ini bisa ditambahkan lagi gula pasir ya teman-teman. Selanjutnya untuk warnanya, supaya warnanya lebih terlihat cantik, ini aku tambahkan pewarna makanan 2-3 tetes di tiap-tiap mangkoknya. Yang nutrisari aku tambahkan pewarna makanan berwarna oranye. Kemudian warna hijau untuk melon. Ini udah selesai semua diberi warna, kita ke step selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan cup berukuran 50 ml seperti ini. Kemudian langsung saja kita tuang. Ini yang pertama aku tuang puding taronya. Kemudian puding stroberinya. Selanjutnya puding melon. Kemudian rasa durian. Selanjutnya tadi rasa orange. Ini pudingnya udah dimasukkan semuanya ke dalam cup. Dapat 51 pieces. Selanjutnya ini akan dibiarkan terlebih dahulu, didiamkan hingga betul-betul set. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 3 saset Nutrijel rasa mangga. Ini saya pakai kemasan kecil, beratnya 10 gram. Satu sasetnya harganya Rp2.000, jadi ini total Rp6.000 ya teman-teman. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau tidak suka juga boleh dikurangi. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur, supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini,
Masukkan 2400 ml air. Ini saya menggunakan gelas takar, satu gelasnya 600 ml, jadi saya pakai 4 gelas. Jadi total airnya 2400 ml atau 2 liter lebih ya teman-teman. Kalau warnanya tidak muncul, lanjut di sini saya tambahkan pewarna berwarna orange. Saya pakai 5 tetes. Kemudian ini diaduk hingga tercampur. Nah, ini warnanya sudah nampak ya teman-teman, 5 tetes. Lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Ini harus terus diaduk ya teman-teman, karena ini ada tepung maizenanya. Jadi kalau tidak terus diaduk, tepung maizenanya bisa mengendap dan menyebabkan gosong. Tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Dan kalau ada yang bertanya, tepung maizenanya bisa di skip nggak kak? Usahakan untuk tidak di skip ya untuk tepung maizenanya, karena tepung maizena ini berfungsi agar tekstur pudingnya lebih lembut dan creamy, juga supaya tekstur dari pudingnya itu tidak terlalu berair, jadi dia lebih set ya teman-teman. Jadi usahakan setiap resep yang aku berikan itu untuk tidak diganti-ganti atau dikurangi, supaya hasilnya juga enak ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Selanjutnya masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini juga usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena kalau tidak pakai fruit asid, rasa buahnya itu tidak terlalu berasa. Kemudian aduk-aduk. Dan terakhir tambahkan 3 saset kental manis. Jadi kenapa kental manisnya ini aku masukkan di akhir? Aku tadi benar-benar kelupaan banget teman-teman, karena anak aku nangis. Akhirnya aku apa ya gitu yang kelupaan, kok warnanya itu beda gitu. Ternyata kental manisnya belum masuk. Jadi ini aku masukkan di akhir, dan ini benar-benar gak masalah teman-teman, mau di awal ataupun di akhir. Lanjut ini diaduk-aduk hingga betul-betul larut. Warnanya dirasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi pewarna makanan ya teman-teman, dan tidak perlu dimasak lagi, tidak masalah. Ini aku tambahkan pewarna makanan kuning tua 5 tetes. Jadi warna mangganya itu jadi cakep gini ya teman-teman. Jadi aku campur teman-teman warnanya. Nah, warna orange-nya jadi lebih bagus. Teman-teman, kalau misalnya ada buih-buih seperti ini di permukaannya, ini teman-teman bisa saring menggunakan saringan yang paling kecil, atau bisa juga menggunakan kain yang bersih ya teman-teman, supaya tampilannya lebih cantik. Jadi untuk yang udah aku saring seperti ini, tuh kelihatan lebih halus ya. Langsung aja kita tuangkan untuk pudingnya. Tuh permukaannya jadi kelihatannya halus. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung seperti ini bisa dibersihkan ya teman-teman, supaya lebih cantik permukaannya. Dan ini hasilnya benar-benar banyak banget teman-teman, jadi 52 cup. Itu juga ada 4 cup yang dia 90 ml seperti ini, karena aku kekurangan cup yang 50 ml. Jadi kalau misalnya pakai cup yang 50 ml semuanya, ini bisa jadi 56 cup ya teman-teman. Benar-benar banyak banget. Dan selanjutnya ini akan saya biarkan hingga betul-betul set, baru ditutup dan diberi sendok.
siapkan mangkok, kemudian masukkan 2 sendok makan biji selasi. Dan selanjutnya tambahkan air sampai terendam. Kemudian biji selasinya ini dibiarkan hingga mengembang. Kita siapkan panci terlebih dahulu. Kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Kemudian 1 saset Nutrijel plain. Tambahkan 9 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gula ini sesuai selera aja. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau dirasa kemanisan boleh dikurangi. Kemudian ini diaduk supaya saat dibeli cairan tidak menggumpal. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1400 ml air. Kemudian aduk-aduk kembali. Lanjut, masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian dalam kondisi masih panas seperti ini, ambil 1000 ml puding bening. Dan untuk sisanya biarkan di dalam panci. Untuk yang 1000 ml ini selanjutnya tambahkan 3 saset kental manis. Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan pasta leci, kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pasta leci, teman-teman bisa pakai langsung puding Nutrijel yang leci ya teman-teman. Tapi memang lebih berasa kalau misalnya dipakai pasta leci. Jadi ini wajib dipakai ya teman-teman. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya ini akan saya pindahkan ke wadah lain. Untuk wadahnya ini saya menggunakan tin wall 200 ml. Tapi ini saya isi tidak sampai penuh ya teman-teman. Saya pakai 5 karena saya mau buat 5 warna. Saya pakai warna merah, pink rose, warna biru, hijau, dan orange. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Untuk merahnya ini jadi kayak pink ya teman-teman. Saya tambahin pewarna merah cabai. Tadi pakai merah tua. Tuh baru kelihatan teman-teman, ada perbedaannya dengan yang merah rose. Selanjutnya untuk sisanya, ini saya tambahkan pewarna berwarna orange yang saya campur dengan pewarna merah rose. Dan ini sudah cukup. Selanjutnya ini dibiarkan hingga betul-betul set. Kemudian untuk mengemasnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Lanjut, ini untuk puding yang peach tadi kita tuangkan, tapi tidak banyak-banyak ya teman-teman. Jadi cukup sekitar 25 ml seperti ini. Lanjut kita tuangkan semua ke dalam cup yang sudah disiapkan. Kemudian biarkan puding hingga betul-betul set.
Kalau puding warna-warninya ini sudah betul-betul membeku, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Jadi pudingnya ini saya potong menggunakan talenan seperti ini. Ini saya belah dulu menjadi 2 bagian. Kemudian baru dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Lalu tinggal dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Jadi enaknya ini memang dipotongnya di talenan ya teman-teman. Kalau langsung di dalam tinwolnya itu agak susah. Nah, untuk ngambilnya lagi tinggal seperti ini saja. Nah, lakukan hal ini sampai selesai. Puding warna-warninya udah dipotong-potong semuanya. Selanjutnya masukkan puding warna-warni ke dalam cup puding. Ini saya bagi rata ya teman-teman. Jadi saya masukkan kurang lebih 1 sendok teh dalam 1 cup. Kemudian yang warna orange juga. Ini dibagi-bagi ya teman-teman. Dan ini semuanya udah aku masukkan semua warnanya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk puding beningnya, ini kalau sudah membeku seperti ini bisa dicairkan lagi ya teman-teman. Jadi tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai mencair saja. Kalau sudah mencair seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Jadi ini kita aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang supaya warnanya tetap bening. Kemudian ini akan saya pindahkan ke dalam gelas takar. Kemudian ke dalam puding bening ini tambahkan 2 sendok makan biji selasih. Jadi biji selasihnya ini enggak saya masukin semua ya teman-teman. Saya pakai 2 sendok makan terlebih dahulu, kemudian diaduk-aduk seperti ini. Tuang puding bening ke dalam cup, ini dituang sampai penuh seperti ini. Kalau misalnya biji selasihnya sudah mulai berkurang, teman-teman bisa lagi tambahkan biji selasihnya. Tidak saya masukkan semua di awal supaya tidak menumpuk. Karena kalau dimasukkan di awal semuanya nanti akan menumpuk di cup yang pertama ya teman-teman. Jadi yang lainnya nanti malah nggak kebagian. Selanjutnya ini diaduk seperti ini supaya warnanya tercampur. Dan puding beningnya bisa mengikat puding mozaiknya. Wow. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set. Kalau hawa panasnya sudah hilang bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, karena ini dimakan dingin lebih enak. Dan ini semua udah selesai aku beri tutup. Puding ini akan lebih enak kalau misalnya dimakan pada saat dingin. Nah, ini mau langsung aku cobain ya. Tuh teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar enak, segar. Warnanya sangat menarik dan pasti disukai oleh anak-anak. Cocok juga sebagai isian snack box ya teman-teman. Dan ini bisa dijual dengan harga Rp2.500 sampai Rp3.000. Sesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya teman-teman. Recommended. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.